Sunatullahnya adalah dia membesar. Saya tidak mau menyusui karena saya tidak mau payudara saya melorot. Menyusui tidak menyusui, maka posisi payudara pasti lebih turun dari titik yang sebelumnya. Disitulah maka perempuan itu seluruh tubuhnya menjadi rahasia. Maka namanya aurat harus tertutup. Aurat itu rahasia. Karena semuanya sudah tidak pantas dilihat oleh perempuan lain. Saya nggak bicara laki-laki. Perempuan antar perempuan saja sudah tidak pantas memandang seorang perempuan saat dia sudah terjadi kehamilan, karena sudah berjalan badan. Ya, kalau Anda lihat ibu Anda, fotonya ketika belum melahirkan Anda, luar biasa rampingnya. Kakinya nomor 38. Maka setelah melahirkan Anda, kakinya menjadi bengkak. Maka ukuran sepatunya jadi 39. Karena ada saja kaki yang tidak kembali meskipun sudah kelahiran. Jadi nanti kalau suami Anda bilang kepada Anda, sayangku, aku ingin meskipun engkau punya anak, badanmu masih seperti dulu waktu masih di assalam. Jawabnya gampang. Jawabnya, jangan kau hamili aku, Mas. Ya, gampang. Itu. Jadi kalau ada seorang pria mengatakan bahwa dulu istriku luar biasa, kalau seorang suami menikah lagi adalah karena merasa istrinya tidak seramping dulu lagi, maka dia lupa bahwa yang merusak badan istri pertamanya adalah dia. Ya, paham? Paham. Maka di sanalah saya harus memberikan Anda pengertian-pengertian ini, agar ketika suatu hari nanti datang suami Anda kepada Anda, sayangku, aku harus menikah lagi. Aku bolehkan, tapi aku ingin bertanya, mengapa ingin menikah lagi? Kalau jawabannya, sebab badanmu sudah seperti karung cucian kotor, maka jawab saja, oh baiklah, istri mudamu yang ramping itu juga nanti seperti karung cucian kotor. Paham betul perempuan sama perempuan itu kalau sayang seusus-ususnya bagus semuanya. Mbak, Anda senang dengan penyanyi atau bintang film siapa namanya? Sebut nama satu aja yang Anda suka perempuan. Jangan laki-laki. Rosa. Rosa. Ada yang Rosa, ada yang Syahrini. Ya sudah, saya ambil Shireen Sungkar saja. Oke. Seseorang senang dengan Shireen Sungkar, ya, maka ketemu Shireen Sungkar di Paragon. Anda pas libur, Anda boleh plesir ya. Kalau di akademi militer itu namanya plesir malam. Jadi yang bebas keluar dari asrama itu namanya plesir malam. Jadi kalau pas boleh keluar dari pesantren, Anda ketemu di Paragon, ketemu dengan Shireen Sungkar. Anda dari jauh mau negur, takut salah, maka Anda pelan-pelan, Mbak Shireen, kemudian dia memandang Anda. Iya, itu kan? Suaranya agak serak-serak. Iya. Mbak Shireen udah gak nanya lagi apa-apa, Mbak Shireen boleh foto nggak? Oh ya, ayo foto. Subscribe, di kanan dong. Subscribe.
ayo dong, kiri dong, ayo lagi dong. Gayanya yang lucu dong, gitu ya. Si Siren bilang begitu. Tadi sendirian datang sama teman-teman saya, tapi teman-teman saya sedang ada di toko itu. Panggil dong teman-temannya, kita foto sama-sama. Panggil teman-temannya berlima. Ya foto, gitu. Satu-satu. Ya, itu sampai penuh handphonenya itu. Nggak pakai dia apa-apa, langsung upload di Facebook. Ya, langsung menjadi status, langsung menjadi PP. Karena kebaikan Siren Sungkar itu dan karena Anda kagum dengan Siren Sungkar, maka Anda balik ke asrama seminggu berturut-turut cerita Anda tentang kebaikan Siren Sungkar. Siren Sungkar itu baik loh. Ketemu di Paragon mau difoto, ya. Rambutnya panjang, lehernya jenjang, giginya nggak maju sedikit tapi cantik, hidungnya mancung, matanya bagus, aduh kakinya bagus, tingginya nggak terlalu tinggi tapi bagus, aduh suaranya serak tapi senang dengarnya, merdu sekali. Semua yang diceritakan adalah bagus. Karena perempuan sama perempuan, jika kagum mengagumi, jika sayang menyayangi, maka semuanya tampak indah. Kita mau membela mati-matian sahabat kita. Tahu nggak, sahabatmu itu kan gini, enggak, dia nggak begitu, gitu. Tetapi anehnya, jangan khawatir, perempuan sama perempuan, kalau benci semuanya jelek. Ya benar. Si itu bagus ya, kerudungnya sih bagus, tapi dia males gosok gigi loh, apa hubungannya? Si itu tuh cantik, dia seneng deh ngeliat mukanya, apalagi kacamatanya sesuai dengan wajahnya. Kacamatanya sih bagus, lihat dong kaos kakinya bolong-bolong. Pokoknya ada saja celah untuk mencari kesalahan dan ketidaksukaan seseorang jika benci. Ya benar. Maka di sanalah Allah mengatakan bahwa tutupi rahasiamu agar perempuan lain tidak tahu kejelekan dirimu. Karena jika dia tahu kejelekan dirimu, panjang sepanjang akhir zaman dibicarakan. Kalau perempuan tidak suka dengan perempuan, kalau ibu-ibu tuh, kalau ibu-ibu ini di sekolah, ibu-ibu kita, ibu-ibu Anda, teman-teman saya, itu kalau di sekolah selalu begini, serasi sih bajunya, mukanya secantik, tapi anaknya ranking 15. Apa hubungannya cantik sama anaknya ranking 15? Kan nggak ada hubungannya. Seperti itu. Sampai sopirnya kayaknya kumisnya kurang dipotong, sopirnya salah semuanya. Yang akhirnya mau ambruk lah, yang cat rumahnya mulai lobang-lobang lah, bayar les terlambat, itu bisa keluar semua jika perempuan sama perempuan benci. Benar. Maka disitulah seluruh tubuh perempuan itu rahasia, termasuk telapak kaki. Karena banyak sekali orang cantik wajahnya, kakinya pecah-pecah. Cantik wajahnya, bajunya bagus, kuku kakinya hitam-hitam. Udah nggak usah ngeliatin kaki temannya, kaki sendiri liatin, kaki temannya aja terusan lihat. Maka semuanya adalah rahasia. Tutupilah, ya, tutupilah. Yang bukan menjadi rahasia bagi seorang perempuan adalah batas telapak tangan dan wajah. Hanya dua itu saja. Karena Allah paham betul perempuan itu yang pertama
dipelihara baik-baik adalah wajahnya. Yang kedua bukan kaki, tapi pasti telapak tangan. Lihat, tangan sebelah sini bagus, sikunya coba Anda buka, hitam nggak karuan. Perempuan itu ya beda dengan laki-laki. Kulit perempuan beda dengan kulit laki-laki. Jika kulit perempuan yang paling menyerap keringat sempurna untuk kesehatan tubuh kita, subhanallah, adalah punggung tangan ini. Naik ke sini, dia sudah gampang sekali terkena kanker jika terkena sinar matahari. Coba, ya bayangkan. Ya, saya belajar dari dokter kulit. Kemudian wajah. Wajah tidak wajib ditutup. Ya. Kalau saya umroh atau haji, tapi bayangkan yang tinggal di Saudi, masa setiap keluar itu begini sama begini. Selain bicara culture ya, maka mereka ditutup memakai cadar. Paham? Because of culture, kebiasaan. Kalau anak melihat ibunya memakai cadar ketika keluar rumah, maka itu terjadi turun-temurun, terus-menerus. Tetapi kalau kita bicara geografis, coba nanti kalau ke sana Anda merasakan sendiri. Anda pasti begini, Anda pasti begini. Ya, bayangkan kalau yang hidup di sana kan sampai begitu terus. Kalau 10 hari nggak apa-apa. Maka yang di sana adalah memakai cadar. Saya ingin cerita kenapa ini, apa yang terjadi. Saya pernah pergi diutus oleh Kementerian Pariwisata dan Budaya untuk berangkat ke Iran untuk fashion show di Tehran. Ya, mereka menghujat saya karena saya dianggap kerudung saya kerudung gaul, baju saya tidak Islami dan tidak sesuai dengan kaidah Islam, kata mereka. Lalu di ruangan seperti ini persis lebih banyak sedikit, saya bertanya kepada mereka, siapa yang baru sampai di sini seminggu yang lalu? Ada satu adik yang angkat tangan. Lalu saya tanya, sebelum Anda berangkat kemari pernah melihat saya di televisi? Pernah. Saya ingat sekali, saya baru ulang tahun, saya memakai baju shocking pink. Ya, pakai kombinasi biru, kemudian kerudung saya juga shocking pink kombinasi biru. Dia bilang, ya, Anda ketemu Amin, dia pakai kemeja, dia pakai celana jeans, dia pakai sepatu kets, bahkan kalau dia pakai peci ya, dia pasti negornya sama saya tuh, baik, apa kabar baik? Lama ya kita nggak ketemu. Tapi satu saja diganti, kemejanya diganti busana yang pakai renda-renda, itu otomatis meleyong. Otomatis seperti perempuan. Bayangkan, sepatunya masih kets, masih pakai jeans, hanya blusnya saya diganti dari kemeja menjadi blus kita yang perempuan, pakai renda-renda dari bahan sutra. Dia langsung, Mbak, apa kabar? Langsung begitu. Begitu juga wanita. Jika wanita memakai sepatu laki-laki, memakai kaos kaki laki-laki, memakai celana panjang laki-laki, memakai kemeja, pakai dasi, tidak usah pakai kopiah, maka jalannya sudah gagah. Ya, jalannya sudah gagah dan seolah-olah dia bisa melindungi perempuan. Maka yang tidak boleh di dalam Islam adalah kita memakai busana pria. Begitu ya. Yang aneh, di Indonesia banyak sekali orang memakai kerudung atau memakai shawl
Tahu kafayeh nggak? Yang dipakai orang Arab yang kotak-kotak. Tiba-tiba di Indonesia menjadi musim perempuan-perempuan memakai syal seperti itu. Hati-hati, jangan dipakai di Saudi, karena itu adalah pakaian pria. Saya pernah menemani umroh jemaah saya waktu itu 80 jemaah. Lalu kemudian sang ibu menangis mengetok kamar saya karena anaknya ditangkap polisi. Apa yang terjadi? Si anak ini laki-laki, dia melihat para pria memakai gamis, maka dia pakailah daster ibunya. Daster ibunya kebetulan warnanya itu adalah krem garis-garis, ya, bukan batik, krem garis-garis, tetapi ada bordirnya. Bordir saja untuk pria dan wanita berbeda coraknya, bayangkan. Dia pakai daster ibunya, ditangkap polisi, di penjara sehari. This is serious. Maka ketika kafayeh banyak dipakai oleh para wanita di Indonesia, saya sedih. Saya katakan kepada mereka, kalau ke Saudi jangan dipakai ya, saya bilang. Karena itu tadi, itu dari usaha pria, tidak pantas dilakukan oleh perempuan. Jadi seperti itu. Kemudian laktam yang selanjutnya adalah T, transparan. Kalau transparan ya, itu yang panun, ya, kemudian punggungnya jerawatan, itu kelihatan semuanya, ya, dan tidak pantas seperti longgar tadi. Kemudian berikutnya adalah aneh, ya, tidak boleh mencolok, itu ya, aturannya tidak boleh mencolok. Jika mencolok itu bukan langsung urusannya sama warna. Tidak sama dengan bahasa Jawa mencolok yang warna, atau bahasa Indonesia mencolok dari warna. Kalau saya tanya satu persatu, Mbak, bagi Anda warna mencolok warna apa? Ada orange, ada kuning, ada lagi merah, ada lagi pink, ada lagi warna stabilo, apa lagi? Hijau muda, lalu ungu terang, ya. Semua warna yang terang adalah mencolok, betul? Maka Islam menjadi tidak rahmatan lil alamin lagi jika yang anehnya adalah langsung to the point pada warna. Karena kalau di Afrika perempuan itu memakai bawahnya orange, atasnya hijau, kerudungnya biru, itu biasa. Karena keadaan alamnya dan keadaan kulitnya. Maka mereka para wanita Afrika itu datang ke Mekah, datang ke Babu Nisa di Madinah, tidak dilarang masuk, meskipun bajunya tuh stabilonya tuh kalau kita melihat kita bisa blur, saking mencoloknya. Tapi Askar tidak mengatakan haram. Ada jemaah Indonesia memakai busana putih tapi celana panjang atau rok, tapi mukenanya di atas pas pinggul, sehingga ketika ruku maka belahan celana dalamnya terlihat. Maka Askar akan mengatakan haram hajah, padahal putih yang dipakai. Ini saya ingin mematahkan pandangan kita semua sebelumnya bahwa percuma deh tahu Al-Quran, pakai bajunya masih hijau stabilo, bahwa mencolok itu tidak directly langsung pada warna. Mencolok di sini adalah stylenya, gayanya. Saya bertanya kepada Anda semuanya, warna krem, coklat susu itu mencolok atau tidak? Tidak, kita sepakat itu tidak. Maka saya datang kemari memakai busana krem, tetapi kemudian buntutnya 1 meter, kerudung saya ada bulu-bulu angsa warna krem juga, tingginya 1 meter. Lalu kemudian saya membawa tas
tasnya adalah tampah warna krem juga. 2 tangkup tampah saya jadikan tas krem. Semuanya krem yang menurut kita semuanya tidak mencolok, tetapi itu dalam Islam tidak boleh karena because you look weird. Oke? Sehingga disinilah kita harus paham bahwa kalau semuanya dikatakan pakai kerudung ungu, maka yang pakai hitam dia yang weird. Kalau ada seragam, karena seragamnya kita semuanya nanti paduan suara pakai warna hijau, hijau terang umpamanya, satu pakai putih, dia yang mencolok. Apa message di dalamnya? Karena you have to be blend, mingle pada situasi setempat. Karena Anda tidak boleh terlihat aneh saat Anda berada pada orang-orang yang busananya rapi, Anda rapi. Saat Anda berada di busana yang semua santai, jangan sendirian rapi, Anda juga santai. Karena itulah maka di sanalah betul-betul Islam rahmatan lil alamin. Kemudian laptam tinggal huruf M. M-nya adalah mubazir. Itu tambahan saya. Biasanya syarat busana muslim hanya tadi lapta saja. M-nya tambahan saya pribadi. M itu mubazir. Seseorang membeli baju seharga 10 juta. Nah, 1,2 kali 10 deh. 12 juta untuk Anda membayar 10 bulan. Tapi untuk seseorang membeli satu baju, mubazir atau tidak? Mubazir. Seseorang membeli baju seharga blus kaos panjang seharga 50.000 dan bisa dipakai pergi, mubazir atau tidak? Tidak. Itu adalah ukuran kita. Bagi orang yang gajinya 1 bulan pendapatannya dari kelapa sawit dan lain-lain 1 miliar sebulan, maka 10 juta bukan mubazir. Apalagi semuanya 2,5% sudah diberikan, anak-anak yatim sudah dipenuhi, semuanya sudah dipenuhi, maka membeli baju 10 juta biasa saja, pendapatannya 1 miliar. Tetapi 50.000 akan menjadi mubazir kalau uang saku kita sebulan 150.000. Paham? Dia sepertiga daripada uang saku kita. Kalau seseorang membeli 150.000 lalu gajinya adalah hanya 600.000, maka dia adalah mubazir. Jadi teman-teman sekalian, mubazir itu yang tahu adalah yang punya barang. Karena dia tahu persis pantas atau tidakkah memakai tas harga 1 juta. Pantas tidakkah memakai kerudung harganya 5 juta. Ada, kemarin saya ke Eropa itu saya lihat satu scarf harganya 5 juta. Yang tahu diri kita sendiri bukan orang lain. Maka yang bisa tahu persis mubazir atau tidak adalah diri sendiri, bukan orang lain. Jadi mulai sekarang stop mengatakan beli itu mubazir. Dia yang tahu perlu atau tidak, bukan kita. Itu adalah cantik lahir. Memakai busana silahkan, warna apa yang Anda suka silahkan saja. Memakai celana tadi boleh, tetapi saya katakan bahwa celana itu tidak lebih menguntungkan daripada rok. Ada yang tahu? Karena kalau memakai celana panjang itu pahanya lingkarnya jelas seberapa. Ya, kalau lugu-lugu itu pohon kelapa. Kalau dia bisa nasi pohon kelapa, kalau pakai celana panjang itu jelas. Tapi kalau pakai rok, orang tidak tahu persis kebesaran kaki kita. Coba, jadi sampai begitu ya, sampai detail sekali. Allah itu melindungi kita dari cacian orang lain. Bu Rati, Mbak Rati, saya tidak begitu orangnya. Saya nggak peduli orang pakai baju apa. Saya nggak peduli paha orang seperti pisang atau tidak, pohon pisang. Saya nggak peduli. Ya,
tapi orang lain peduli kepada Anda. Begitu. Jadi ketika kita tidak memperdulikan itu semuanya, ternyata lingkungan kita itu melihat kita seperti itu. Jadi any color you can use. Hanya Anda harus tahu memakai pas dan pantas. Pas di mana, pantas Anda pergi bersama siapa. Kalau pergi bersama teman-teman yang pakai busananya senangnya terlalu ya menyesuaikan. Apa salahnya sih? Gitu. Kalau kemudian teman-teman tidak suka warna apa ya, ada satu warna yang membuat teman tidak suka. Saya punya teman, dia kalau melihat salah satu warna itu memuntah. Ya sampai begitu. Maka kami teman-temannya ya tahu diri. Kalau mau ketemu dia, kami sama sekali tidak pakai warna itu. Sampai saya mau ngecat ruangan saya. Karena saya tahu dia akan sering datang ke ruangan saya di kantor. Saya tidak berani mengecat warna itu. Apa? Because I respect her. Saya nggak bilang begini. Emang gue pikirin dia suka apa enggak? Nggak bisa begitu. Jadi itu adalah cantik lahir. Kalau Anda pas di mana pergi, pantas dengan siapa pergi, orang lain nyaman, kita nyaman. Kemudian baru kita masuk kepada cantik batin. Cantik batin akhlakul karimah. Jangan sampai orang sudah bagus, cantik busananya, lalu kemudian kata-katanya suka menyakitkan hati orang. Jangan salah berarti. Santren tetap aja. Orang suka nyindir-nyindir tetap aja. Maka teman-teman sekalian ingat bahwa yang pertama orang perhatikan bisa melukai hati seseorang itu dari mulutnya. Saya bisa merasakan kok menjawab salam saja, mana yang menjawab dengan kesungguhan, mana yang menjawab dengan amin. Paham? Itu terasa loh. Betul. Ya. Ada yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh karena dia paham itu doa. Saya nggak perlu ngajarin deh kalau salam itu doa ya. Selamat untukmu, sejahtera dan rahmat bagimu. Maka bayangkan kalau orang mendoakan kita lalu kita menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah malaikat akan mengaminkan doa orang yang kesal seperti itu? Tidak. Biasanya orang-orang yang mulutnya berduri, ya, mulut berduri adalah mulut yang kata-katanya selalu menyakiti hati orang. Itu dia merusak suasana selalu. Dan ketika ditanya kenapa sih begitu, jawabnya pasti begini. Ini ciri khas saya. Saya memang begini dari sananya. Ciri khas. Kalau nggak ada saya nggak seru ruangan. Nggak seru. Sepi. Seru tapi menghina orang. Baru orang datang pakai baju hijau, dia teriak. Hijau nih ya. Datang lagi biru gitu loh. Datang pakai coklat, tumben coklat. Datang pakai orange, aduh silau deh. Lalu apa yang benar? Mana yang benar? Bagi dia, bagi mulut berduri tidak ada yang pernah benar selain dirinya. Itulah maka teman-teman sekalian hati-hati. Mulut ini ketika mengeluarkan kata-kata maka dia akan bertahan lama sekali. Kalau seseorang tersakiti hatinya karena mulut kita akan lama sekali bertahun-tahun. Sementara yang bicara sudah lupa. Kalau ditanya kemarin tuh waktu dibilang orange nih dia marah loh. Kapan sih aku ngomong gitu? Waktu ada latihan. Masa sih?
dia aja yang sensi. Aku kan bercanda. Dia aja yang lagi moodnya nggak bener, lagi bete. Aku kan hati, memang mulutku kan begini. Hati saya teh baik. Ya mulutku aja yang kasar. Hatiku mah lembut. Bayangkan kalau saya ceramah, itu ilmu saya 100, saya berusaha menyampaikan 100 nggak bisa. Ada kendala waktu, ada kendala komunikasi, ada kendala audiens. Maka yang tersampaikan maksimal itu 60 daripada ilmu saya. Jadi orang memberitahukan itu tidak bisa 100%, 60%. Maka jika mulutnya jahat 60%, hati dan otaknya 100% jahat. Mulai sekarang tidak ada lagi orang mengatakan mulutku tuh memang begini, nggak usah sakit hati deh. Yang penting kan lo tahu hati gue baik. Nggak ada. Mulut yang jahat hatinya jauh lebih jahat. Believe me. Dan di sini nggak ada, di luar sana banyak, di sini nggak ada. Di sini nggak ada, di luar sana banyak sekali. Banyak sekali yang orang selalu membuat harga diri orang turun. Sudah pede-pede, pakai kerudung warna kuning. Kerudung baru tuh kuning, udah langsung jatuh pedenya. Begitu. Ingat, kata-kata kita bisa menjatuhkan pede seseorang. Karena orang itu percaya dirinya tidak bisa tetap. Anda pikir saya tidak percaya diri? Pernah. Kalau saya suruh bicara nuklir, saya langsung nggak pede. Saya akan semalaman belajar, besok saya sudah hafal pun saya tidak pede. Because saya tidak siap. Apalagi orang sudah nggak siap, ya, baru masuk, udah ada orang teriak. Merah nih kerudung, merah. Makin tidak pede. Dan orang-orang yang membuat orang lain tidak pede, dia sedang melakukan dosa sosial. Dosa sosial adalah dosa saat orang lain melihatnya dan melakukannya, kemudian berulang-ulang bergulir seperti bola salju. Begitu juga ada pahala sosial. Pahala sosial adalah saat Anda memakai busana dengan baik, lalu tetangga Anda mengatakan, oh dia sejak memakai kerudung menjadi bagus, menjadi lebih cantik. Oh ya, memakai kerudung itu semua orang harus menjadi lebih cantik dan menarik. Jadi kalau ada orang sejak memakai kerudung menjadi tidak cantik dan tidak menarik, itu 2 kesalahan dalam hidupnya dilakukan. Yang pertama salah memilih warna, yang kedua salah memilih gaya. Gaya ke kantor dipakai ke kawinan, jemput anak kayak ke kawinan, ya ke pasar seperti jemput anak, seperti itu salah gaya. Jadi di mana Anda tidak pas menempatkannya, maka itu akan menjadi tidak pantas. Jadi seperti itu. Jadi kata-kata. Lalu kemudian dari body language. Body language adalah jabatan tangan, termasuk body language. Apa bahasa Inggrisnya jabatan tangan? Apa? Shake hand. Shake artinya? Maka ketika berjabatan tangan antara muslimah dengan muslimah harus ada tenaga di dalamnya dan digoyang. Kalau nguap ditutup sayangnya. Iya. Tadi nguap ya. Itu nguap ya. Ini kok lihat-lihat Anda kan yang nguap kok lihat orang lain. Kalau nguap ditutup, takut kesedot ibunya. Masuk. Ya, oke. Jadi shake hand itu harus digoyang. You have to shake. Meskipun tidak langsung, gitu kan, nggak usah gitu ya. Jadi ada kalau shake ditempelkan saja bisa shake nggak? Nggak bisa, harus digenggam. Maka harus ada genggaman, lalu kemudian ada shake hand, lalu pandang wajahnya. Karena memandang wajahnya itu, maka tadi wajah adalah bukan rahasia.
Karena orang dalam berhablum minanas harus berpandangan wajah. Begini saja saya harus memutar dari ujung ke ujung, balik lagi agar semua terpandangi wajahnya. Itu bentuk dari komunikasi yang dalam bahasa kita, komunikasi antar manusia dengan manusia adalah hablum minannas. Maka tidak ada pisahnya antara etika sosial, etika kita sehari-hari dengan ajaran agama Islam. Sangat menyatu, karena hablum minannas kita nilainya sama, maka saling mempengaruhi hablum minallah kita. Jadi shake hand dengan baik. Kalau Anda tidak mau berjabatan tangan dengan pria, ya ini penting. Silakan Anda memberikan isyarat sebelum sang pria mengulurkan tangan. Paham? Jadi ketika pria baru ketemu Mbak Erna, kita langsung saja, ya Pak Joko terima kasih atas kehadirannya di kantor kami, di pesantren kami. Itu adalah isyarat. Pak Joko tidak akan langsung tetap begini-begini padahal udah dikasih isyarat. Ya, kalau toh masih pakai isyarat, Pak Joko tetap mengulurkan tangannya, maka Anda wajib menyambutnya sepintas, lalu kemudian Anda begini, dan itu hukumnya ada dosa kecil di dalamnya. Maka mengapa dari sholat ke sholat ada dosa kecil yang termaafkan? Karena sebetulnya di dalam berhablum minannas ini banyak sekali kadang-kadang kita terpeleset pada keadaan yang membuat dosa yang sangat kecil-kecil yang bertumpuk, yang kita tidak boleh abaikan. Maka jika langsung memberi isyarat, itu akan paham. Begitu juga para pria, sebelum perempuan mengulurkan tangannya, sampaikan kepada nanti ayah Anda, kakak Anda yang pria, Anda harus memberi isyarat. Tetapi ketika memang betul perempuannya tetap begini, maka harus tetap ditangkap, wajib. Kenapa? Karena sebenarnya ketika dia tersinggung dan sakit hati, jauh lebih membuat kita dosa. Jadi begitu. Maka untuk mengantisipasi itu semuanya, beri isyarat sebelum dia mengulurkan tangan. Seperti itu. Baik. Body language adalah juga bagaimana kita memandang orang lain. Memandang orang lain. Kalau memandang orang lain bertemu, pandanglah wajahnya. Jangan tasnya. Jangan sepatunya dulu. Bagus. Oh, Deina. Lagi tanya. Udah dibilang bagus sepatunya, tasnya, baru lihat wajahnya. Gak boleh seperti itu. Ya, pandang wajahnya. Kemudian bersapalah dengan baik. Jika ditanya seseorang, maka jawablah agar tidak orang lain susah. Memudahkan orang lain itu adalah akhlakul karimah. Contohnya begini. Kalau ditanya rumahnya di mana, ya jangan jawab nggak dibawa. Yang mana emang masa bawa rumah? Rumahnya di mana? Nggak dibawa. Kalau ditanya asalnya mana, maka sebenarnya jawabannya adalah Anda, rumah home-nya Anda itu di mana? Jadi jangan asal gini, asalnya mana? Asal dari mana nih? Dari papa, dari mama? Nggak usah. Asalnya mana? Kalau Anda lahir dan besar dan ayah ibu tinggal di Bangka, langsung jawab dari Bangka. Kalau kemudian pertanyaannya adalah bahwa ayah ibu dari Bangka, baru Anda jelaskan ibu dari Jawa, ayah dari Bangka. Tapi sudah lama kok ibu ada di Bangka. Jadi bahasa Jawanya masih bagus, tapi bahasa Bangkanya juga bagus. Rumah Anda di mana alamatnya? Jalan Ayani. Nomor berapa? 15. Dekat apa? PLN. Itu nggak kelar-kelar soalnya kan. Tapi kalau ditanya rumah Anda di mana? Jalan Ayani nomor 15 yang di sebelah PLN. Selesai. Kita masuk topik baru. Begitu. Sebenarnya dalam komunikasi ini panjang sekali kalau komunikasi ya. Karena waktu sudah selesai,
maka kita sudahi. Yang paling penting adalah kuncinya satu. Anda memakai busana harus pas dan pantas. Pas di mana Anda pergi, dengan siapa, pantas untuk diri Anda dan acara yang Anda hadapi. Kemudian di dalam berakhlakul karimah, yang paling penting jangan membuat orang lain susah. Jadi kalau akhlakul karimah, seseorang suka sedekah, alhamdulillah, tetapi akan lebih hebat lagi jika dia selalu meninggalkan toilet umum dalam keadaan bersih setelah dipakai. Karena apa? Orang yang akan datang tidak boleh susah karena kita membuatnya kotor. Itu luar biasa. Buat saya, membuat WC umum tidak kotor setelah kita pakai itu adalah kelas sufi. Itu adalah kelas yang paling tinggi dari kebersihan seseorang dan akhlakul karimah seseorang. Mengapa? Karena the next passenger tidak akan susah. Jika semuanya berpikiran seperti itu, tidak ada bagian-bagian dari negara kita yang kotor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Oke, sangat luar biasa. Semua yang disampaikan oleh Mbak Rati tadi insya Allah sudah diserap dan pastinya juga akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama tadi dalam hal berpakaian, kuncinya harus pas dan pantas. Nah itu dia. Jadi rumusnya yang harus dihafal dan dicatat adalah pas dan pantas. Tadi uraian detailnya sudah dicatat di masing-masing memori kalian dan saya yakin kalian adalah orang-orang cerdas di mana memori kalian bisa menyerap beribu-ribu informasi dalam waktu yang sangat singkat dan kita yakin itu. Kemudian tadi yang kedua adalah ada definisi baru tentang akhlak dan ini saya juga baru dengar tadi. Intinya adalah jangan membuat susah orang lain. Ya, sangat luar biasa ya. Simple tetapi langsung bisa dilaksanakan. Kalau orang baik itu kemudian bisa dikatakan baik kalau dia tidak membuat susah orang lain dengan segala macam perilaku kita tentunya, ya, dengan omongan kita, gerak-gerik kita dan semua hal. Rumusnya jangan bikin susah orang lain. Tepuk tangan yang banyak dulu. Kemudian masih ada waktu 5 menit. 5 menit. Oke. Siapa yang ingin bertanya pada beliau, kami persilahkan. Ya. Oke. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara. Oke. Yang lain diam. Oke. Terus ya. Kalau misalnya kita pakaiannya menarik, mencolok, itu menarik perhatian saya kaum baik. Oke. Kaum laki-laki gitu ya maksudnya. Oke. Yang
Oke, terus ya. Oke. Ya, oke. Oke. Insyaallah Mbak Rati sudah bisa dan ikut Yusuf Mansur Networking ya. Dan semakin banyak yang suka atau tertarik pada seseorang yang ada di jejaring sosial, berarti semakin besar. Gitu. Oke. Oke, biar Mbak Rati aja tadi sudah bisa ditangkap ya. Oke, kalau saya sama cowok sih jadi setnya tidak connect. Nah, kalau Mbak Rati connect. Terima kasih Ustadz Komarudin. Baik, begini nih. Inilah jadi begini adik-adik sekalian. Adik-adik kan asik ya bertemunya dengan teman-teman di pesantren. Saya itu bertemunya dengan aktivis perempuan. Apa jawabnya aktivis perempuan? Laki-laki yang jelalatan sama kita yang disalahin, enak aja. Saya berputar pikiran saya. Saya mohon setiap sholat tahajud, ya Allah, bagaimana saya menghadapi orang-orang yang punya pandangan seperti itu? Saya akhirnya kemudian menemukan bagaimana pendekatan estetika. When we talking about estetika, woman and woman, orang langsung iya ya, seperti itu. Jadi saya tidak menyalahkan. Tadi kan saya tidak katakan bahwa itu salah. Yusuf Mansur silakan saja mengatakan seperti itu. Tapi itu yang selalu tidak pernah sampai. Bahwa kita ini, coba bayangkan, jika laki-laki jatuh cinta sama kita, tertarik sama kita, kita tuh yang dosa loh. Logika kita nih ya sebagai wanita, ya ilah, dia yang jatuh cinta. Kita nggak ngapa-ngapain. Orang tuh jatuh cinta bisa loh dari bentuk sepatu, contohnya. Tetapi ada laki-laki yang marah juga, kaki ditutupin. Kenapa? Karena kaki laki-laki itu bisa saja nafsunya berkobar-kobar lihat kaki perempuan. Teman saya laki-laki enak aja. Nggak pernah, barang saya nggak ada tuh laki-laki yang lihat kaki langsung gitu, nggak ada. Makanya pendekatan saya, karena kita berhadapan dengan perempuan semua, we talking about woman talking. Kalau sudah bicara woman talking, kemudian kita bicara begini, ya Allah sayang sekali ya sama perempuan. Dilindunginya supaya kita tidak dibicarakan orang lain sampai sebegitu jauh loh. Dipikirkan loh sama Allah tuh, sampai kaki-kaki yang jeber-jeber itu dilindungi sama Allah, jangan sampai orang lain tahu kejeberan kaki. Gitu ya. Jadi saya silakan saja Anda menyampaikan. Tadi saya bilang bahwa dua jawaban itu tidak salah. Tapi saya punya argumentasi lain bahwa pemikiran saya waktu itu, nakalnya pikiran saya adalah kalau terus yang dibicarakan sama Ustadz saya bahwa laki-laki itu akan tertarik dengan perempuan, bahwa kalau sudah kita pakai penutup aurat itu penting karena boleh hanya suami dan anak laki-lakinya yang boleh melihat muhrimnya. Otak saya yang nakal ini, saya bicara kenapa ya? Pertanyaan saya adalah kepada Allah, kenapa setelah Akil Bahri? Dalam perjalanan waktu pengalaman saya 11 tahun saya menjadi peragawati keliling dunia, sampai New York, sampai Milan, sampai Paris. Ternyata saya hanya harus menjelaskan secara estetika thing kepada Anda. Seperti itu. Jadi saya terus pernah bertanya kepada Allah, mengapa ya Allah Engkau biarkan saya 11 tahun sampai ke ujung dunia Meksiko. Saya pemotretan di Meksiko, saya pemotretan di Miami Beach. Saya
Ternyata apa? Ternyata saya harus belajar banyak tentang estetika dunia. Jadi begitu. Itu yang pertama adalah bahwa saya tadi bicara, saya nggak tahu, mungkin kelepasan atau apa. Apakah betul tadi saya bilang bahwa kita memakai busana untuk menarik orang lain? Enggak ya? Oke, jadi saya akan luruskan lagi bahwa kita harus terlihat pas dan pantas, menyenangkan bagi orang yang kita hadapi, bukan senang sendiri, nyaman untuk kita, nyaman untuk yang kita hadapi. Saya bicara woman and woman. Sekarang kita bicara pria. Kalau seandainya kita lagi berdiri di depan pria, apalagi perempuan saja, ketat saja tidak pantas dilihat sama perempuan lain, apalagi laki-laki. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi adalah apa ya? Apa ya saya? Ya, akhir balik itu juga karena saya katakan mengapa perempuan itu aurat. Karena kenapa akhir balik? Kemudian dalam fenomena yang ada di luar sana, banyak sekali orang hamil tidak punya suami. Setelah saya melahirkan ketiga putri saya baru tahu bahwa seluruh tubuh itu aurat, tidak pantas dilihat orang. Setelah saya melahirkan, jadi Anda bisa bayangkan, saya tuh mendapatkan hidayah tahun 2000. Sebelum saya kehamilan putri ketiga saya, kehamilan pertama dan kedua itu alhamdulillah badan saya kembali seperti semula. Tetapi kemudian ketika kehamilan ketiga itu sudah saya memakai kerudung. Lalu kemudian saya sadar di sana, maka di sanalah ilmu. Seperti kita ketahui bahwa kita diberi akal untuk mencari jawaban-jawaban, dan jawaban saya dapatkan. Maka saya bisa share kepada Anda. Satu hari saya pernah talk show dengan seorang ustazah di radio. Yang bertanya adalah sama, bahwa mengapa sih akhir balik ustazah? Pertanyaan. Ustazah menyampaikan seperti Yusuf Mansur persis seperti yang Anda sampaikan, persis, exactly same. Lalu saya menambahkan kepada pendengar itu tentang apa yang dikatakan ustazah. Dia bertanya, Marati baca buku di mana itu? Ada bukunya ustazah. Karena pengalaman saya harus belajar estetika sampai seluruh dunia untuk itu. Lalu kemudian ustazah mengatakan, berarti boleh enggak? Itu tadi saya kutip, bukan dapat rekamannya kita. Saya kutip, setiap saya ditanya itu saya akan menjawab seperti yang Marati jawab. Silakan ustazah. Tapi mohon maaf tidak ada bukunya, dan saya tidak membaca buku itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda sholat malam, Anda minta kepada Allah bisa menjawab apa-apa yang di luar dari Anda. Satu saat ketika Anda mendapatkan pertanyaan yang out of blue, tiba-tiba Allah memberikan cara menjawab yang sangat realistis dan logis. Itu luar biasa. Jadi seperti itu ya, sayang ya. Oke, ya terima kasih, tepuk tangan bagi Anda. Ya, itu satu pertanyaan. Masih ada yang lain? Ini sudah jam 10 lewat 5 menit Mbak Ranti. Oke, sepertinya tadi sudah cukup ya, sudah cukup banyak. Kemudian terakhir ini, karena beliau adalah seorang penyair sebenarnya, kemana-mana beliau baca puisi sambil senandung puisinya di bawah angin sampai ke tempat tidur kita, dan kita bisa mengukir mimpi kita yang indah. Di tengah larut malam beliau akan bersenandung puisi. Kami silakan Mbak Ranti. Mau puisi tentang anak atau tentang ibu? Ibu.
Surat untuk anakku. Anakku sayang, betapa ibu bersujud berulang-ulang ketika Allah menitipkanmu di rahim ibu. Ibu ajak kau berkata-kata di setiap saat, dan kau menjawab dengan gerakan-gerakan yang indah di perut ibu. Ibu tahu nak, kau telah mendengar dan mengerti semua yang ibu ucapkan sejak usiamu 4 bulan dalam perut ibu. Anakku sayang, seperti firman Allah dalam Al-Quran, selain harta ibu, engkau juga sebagai ujian ibu. Kadang ibu pandangi engkau ketika engkau terlelap, menetes air mata ibu. Tak dapat ibu bayangkan perpisahan denganmu yang pasti akan terjadi entah kapan. Itu adalah rahasia Allah yang akan memintamu kembali sebagai pencipta dan pemilik yang menitipkanmu pada ibu. Anakku sayang, jika ada ibu yang membiarkan anaknya melihat acara sampah di televisi rumah, maka nak, sama saja ibu itu membuang anaknya di tempat sampah meski berada di rumah yang mewah. Jika seorang ibu memberi contoh ucapan yang kasar dan anaknya dibiarkan menirunya, maka nak, sama saja sang ibu sebagai menggelandangkan anaknya di tengah jalanan yang tak mengindahkan kesantunan. Anakku, jika seorang ibu memberi makan anaknya dengan makanan beracun setiap hari, maka nak, sebenarnya sang ibu sedang menyiksa anaknya tak terperi, karena anaknya akan dicambuk dan dilecut oleh penyakit nantinya dan membuat dia tak berdaya. Anakku, kalian nanti akan menjadi ibu dan ayah, melahirkan anak-anakmu dan membesarkannya, mengasuh dan mendidik dalam dekat. Jangan nak, jangan kau terlantarkan mereka meski hanya sesaat. Anakku, setiap kata yang ibu ucapkan adalah doa. Tidak ingin mulut ibu mengucapkan kata-kata tak pantas, agar engkau sehat akal di dunia dan selamat di akhirat, sehingga terhindar dari neraka yang panas. 13 Juni 2007. Luar biasa ya. Oke. Cukup? Oke. Teman-teman sekalian, siapa yang ibunya dulu waktu kecil ibunya bekerja di kantor? Ya, hampir semua dari Anda mungkin ya. Ibunya bekerja, meninggalkan Anda dengan siapa di rumah? Ada yang nenek, ada yang dengan pembantu, ada yang dengan tetangga dititipkan, ya, ada yang dengan tante. Itulah perlakuan saya terhadap ketiga putri saya. Jadi bisa bayangkan, saya ke Eropa kemarin 12 hari saya tinggalkan mereka. Saya di rumah 5 hari, lalu saya pergi lagi sampai hari Minggu. Setiap hari di rumah, kalau di Jakarta pun saya ketemu dengan ketiga putri saya itu hanya 2 jam sehari. 1 jam menjelang tidur, 1 jam menjelang mereka berangkat sekolah. Tetapi saya memberikan value kehidupan kepada mereka sebisa mungkin. Satu hari putri saya yang pertama, dia ikut bersama saya bekerja di Tanjung Pinang. Yang datang itu ibu 500 ibu. Maka dia bilang, aduh ibu kerjanya susah sekali ya. Enggak, saya enggak selalu begini kok, kadang-kadang juga enak. Kemudian satu kali ketika saya tidak bisa mengantarkan putri saya yang kecil ke sekolah, putri saya mau nangis, kakaknya waktu itu kelas 4 SD dan putri saya yang kecil kelas TK kelas TKA, maka kakaknya mengatakan, Danya, di rumah ini yang perlu ibu hanya kita bertiga. Tapi besok di Pekanbaru yang perlu ibu adalah 500 ibu-ibu, seperti yang Mbak Anya lihat waktu di Pangkal Pinang. Bayangkan, itu kelas 4 SD. Gak apa-apa Danya, besok ibu gak usah nganterin kita langsung ke Pekanbaru. Ibu lebih dibutuhkan sama 500 ibu di sana. Besok Danya sama Mbak Anya aja ke sekolah. Maka saya katakan kepada mereka bahwa satu hari putri saya nomor 2 panas tinggi, lagi musim demam berdarah.
Saya harus tunggu di Magelang, 800 ibu menunggu saya di Magelang. Dia peluk saya, subuh-subuh, ibu kakak badannya panas, tapi ibu harus pergi nak, nggak boleh. Kakak panas ibu, kakak sakit, tapi ibu harus pergi nak. Ya malum ya, kalau ia tidak dilahirkan seorang ibu seperti itu. Jadi dia lahir dari batu, ya. Ketika seorang ibu menceritakan anaknya dan dia pura-pura menangis dengan mengejek, dia dilahirkan dari batu, bukan dari seorang ibu. Oke, tidak usah saya teruskan ya. Tidak saya teruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke. Kasih Maulani. Oke, terima kasih. Kemudian saya membuat puisi ini. Bila ibu boleh memilih, anakku, bila ibu boleh memilih apakah ibu berbadan langsing atau berbadan besar karena mengandungmu, maka ibu memilih mengandungmu, nak. Karena dalam mengandungmu ibu merasakan keajaiban dan kebesaran Allah. 9 bulan nak, engkau hidup di perut ibu. Engkau ikut kemanapun ibu pergi. Engkau ikut merasakan ketika jantung ibu berdetak karena kebahagiaan. Engkau menendang dinding rahim ibu ketika engkau merasa tidak nyaman di dalam perut karena ibu kecewa dan berurai air mata. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu harus operasi sesar atau ibu harus berjuang melahirkan, maka ibu memilih berjuang. Karena menunggu dari jam ke jam, menit ke menit kelahiranmu adalah seperti menunggu antrian panjang memasuki salah satu pintu surga. Karena kedahsyatan perjuanganmu untuk mencari jalan keluar ke dunia sangat ibu rasakan. Dan saat itulah kebesaran Allah menyelimuti kita berdua. Malaikat tersenyum di antara peluh dan erangan rasa sakit yang sakitnya tak akan pernah bisa ibu ceritakan kepada siapa. Dan ketika engkau hadir, nak, tangismu memecah dunia. Saat itulah saat yang paling membahagiakan. Segala sakit dan derita sirna, melihat dirimu yang merah, mendengarkan ayahmu memandangkan azan kalimat syahadat kebesaran Allah dan penetapan hati tentang junjungan kita Rasulullah di telinga mungilmu. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu berdada indah atau ibu harus bangun tengah malam untuk menyusuimu? Maka ibu memilih bangun tengah malam. Karena dengan menyusuimu, ibu telah membekali hidupmu dengan tetesan-tetesan dan tegukan-tegukan yang sangat berharga. Merasakan kehangatan bibir dan badanmu di dada ibu di malam hari dalam kantuk ibu adalah sebuah rasa yang luar biasa yang orang lain tidak akan pernah bisa rasakan. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu duduk berlama-lama di kantor, di ruang meeting, di tempat kerja, atau ibu duduk di rumah di lantai menemanimu menempelkan puzzle mainanmu yang berkeping? Maka nak, sebenarnya ibu memilih bermain puzzle denganmu di rumah. Karena anakku, tetapi anakku, hidup adalah pilihan. Jika dengan pilihan dan tugas ibu engkau merasa sepi dan merana di rumah, maka maafkanlah ibu. Maafkanlah ibu, maafkan ibu. Percayalah nak, ibu sedang menyempurnakan puzzle kehidupan kita agar tidak ada satu keping pun bagian puzzle kehidupan kita yang hilang. Percayalah nak, sepi dan meranamu di rumah selagi ibu di kantor adalah sebagian duka ibu. Percayalah nak, engkau selalu menjadi belahan nyala ibu dimanapun ibu berada. Teman-teman sekalian, berilah maaf kepada ibu Anda yang ketika Anda dulu kecil ada hak-hak Anda yang tidak diberikan oleh ibu Anda karena ibu Anda bekerja. Maafkanlah mulai malam ini. Mengapa? Karena saat itu pilihan yang berat betul meninggalkan Anda untuk bekerja demi hidup, atau harus di rumah dan Anda tidak makan. Terima kasih. Salam sayang saya untuk ibu-ibu Anda di rumah. Teleponlah sesering mungkin karena ibu-ibu Anda selalu menanti kabar Anda. Yang dipanjatkan doa setiap malam di dalam sholat malamnya adalah kesehatan Anda. Dan Anda jarang sekali memberikan kabar bahwa Anda sehat. Anda lebih senang menghabiskan pulsa untuk orang lain daripada ibu Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, luar biasa ya. Tadi kata pamungkas adalah ibu, gitu ibaratnya. Karena ibu kita harus berperilaku tadi seperti yang dipesankan. Kalau berpakaian harus pas dan pantas. Dan karena ibu juga kita harus berperilaku, berakhlak karimah, tidak menyusahkan orang lain. Malam semakin larut, tapi kita tetap harus semangat. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat betul. Karena kalau ada seseorang yang kurang ajar, selalu tanya, ibunya mengajarkan apa ya di rumah? Maka semuanya kita lakukan kebaikan demi ibu. Terima kasih. Luar biasa. Baiklah, itu saja. Ini ada tambahan dari Ustaz Hasan. Sekali lagi hanya kata penutup, tidak ada yang utama dibanding dengan rasa terima kasih kami mewakili keluarga besar Pesantren As-Salam atas kehadiran, atas sentuhan nasihat daripada Mbak Ratih Sanggarawati pada malam hari ini. Teriring doa, semoga Mbak Sanggarawati selalu memberikan manfaat, selalu berkarya, selalu memberikan hiasan dengan kecantikan wajahnya, dengan kecantikan tutur katanya, dan dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Sekali lagi hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa dipertemukan lagi dalam waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.